Minggu lalu sebetulnya saya janji potong khotbah untuk tidak panjang-panjang, tapi khotbah ini sangat penting dan dalam persiapan ternyata jadinya panjang. Saya tidak tahu jadi berapa lama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam suasana yang kacau ini kami tetap mendapatkan kesempatan bukan hanya berbakti tetapi dalam kebaktian ini juga kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Kau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan sebentar keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal-hal ini ada banyak orang yang salah pengertian berkenaan topik yang dibahas. Karena itu kami berdoa supaya apa yang dibahas ini bisa sampai ke orang-orang yang salah pengertian. Dan dengan demikian maka mereka bisa mendapatkan kebenaran. Dan tolong mereka tunduk pada kebenaran sehingga semua kesalah pengertian bisa diluruskan. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dan mendengar. Tolong kami dalam berkonsentrasi. Tolong kami, Engkau berikan pencerahan dan buat kami semua mengerti. Dan telah kami mengerti, buat kami tunduk dan bahkan menanggapinya dengan benar. Dan kalau bisa menyebarkan berita ini kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga sadar setan pasti bekerja. Kuatkan semua kami. Dan kami tetapkan listrik maupun semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca. Kendalikan supaya tidak mengganggu acara firman ini sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, khotbah hari ini khotbah tema ya, bukan eksposisi seperti biasanya. Dan ini bertemakan wabah virus corona dan perubahan sistem kebaktian. Seperti kita ketahui, perubahan sistem kebaktian ini menimbulkan pro kontra antara orang yang setuju dan tidak setuju, yang mengganti menjadi kebaktian online atau bahkan meniadakan sama sekali, dan antara yang menganggap bahwa orang-orang yang seperti itu tidak berimanlah, yang pengedutlah, yang takutlah, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, saya akan memulai saja tema ini, wabah virus corona dan perubahan sistem kebaktian. Sebagai pendahuluan saudara, pada waktu wabah virus corona terjadi dan mulai agak banyak, maka sudah ada anjuran atau bahkan larangan untuk bersalaman ya. Anjuran untuk tidak bersalaman atau larangan bersalaman, berjabat tangan. Lebih-lebih peluk-pelukan, cipika-cipiki dan sebagainya dalam kebaktian maupun dalam sikap sehari-hari. Juga ada anjuran untuk lebih banyak cuci tangan, menggunakan disinfektan juga, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, dan sebagainya. Kalau perintah-perintah atau larangan-larangan dari pemerintah ini menimbulkan protes atau ketidaksetujuan, ini menurut saya betul-betul merupakan suatu kegilaan yang tidak bisa saya mengerti. Karena apa? Karena larangan atau perintah itu berguna untuk mencegah penularan virus corona, sedangkan apa yang dilarang atau diperintahkan bukanlah sesuatu yang menentang Alkitab sama sekali. Kalau pemerintah memberikan larangan atau anjuran yang tidak ada ayat manapun yang menentang, dan kita sebagai orang Kristen tidak mau menuruti, maka kita adalah orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak taat dalam hal itu jelas dosa. Karena Roma 13 ayat 1 mengatakan kita harus tunduk pada pemerintah.
Jadi saudara, yang tidak mau menuruti larangan-larangan seperti itu, saya anggap sebagai orang-orang yang bebal. Saya tidak peduli orang mau marah atau bagaimana dengan istilah saya. Kalau saudara tidak mau menuruti larangan pemerintah, tidak keluar rumah kalau tidak terpaksa dan sebagainya, memang saudara yang bilang di rumah terus enak itu siapa? Saya juga di rumah tidak enak sekali. Saya tahu. Tapi keluar itu risikonya tinggi. Kita tidak tahu kita keturunan di mana. Jadi saudara, taati larangan itu. Kalau tidak mau, saya sebut sebagai orang yang bebal. Tapi saudara, berkenaan dengan larangan kebaktian, kalau mula-mula himbauan, maka tadi malam kelihatannya sudah diubah menjadi suatu larangan. Bagaimana dengan larangan kebaktian seperti biasa dan menyuruh atau dianjurkan untuk melakukan kebaktian online atau bahkan menutup kebaktian sama sekali? Bagaimana dengan anjuran atau larangan semacam demikian kalau wabah virus corona itu betul-betul menggila seperti di China, Italia, Iran? Sekarang bukan Iran ranking ketiganya USA. Bagaimana kalau menggila seperti itu? Harus diingat saudara bahwa keadaan mereka dikatakan seperti perang ya. Kelihatannya China sudah melewati masa itu, tapi Italia, Iran, USA, dan banyak negara yang lain, Spanyol, Jerman dan sebagainya masih berada dalam sikon ekstrem seperti itu, dan mungkin sebentar lagi Indonesia. Jangan samakan larangan jabatan tangan dan sebagainya tadi dengan larangan atau himbauan untuk melakukan kebaktian di rumah masing-masing atau online. Mengapa saudara? Kalau jabatan tangan dan sebagainya tadi tidak ada kontradiksi dengan Alkitab. Alkitab tidak mengharuskan jabatan tangan, CPK. Jadi itu harus tunduk, mutlak. Tapi kalau kebaktian, ini perlu dipikir 2 kali. Karena kebaktian merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi sekarang pertama-tama saya akan membahas saudara tentang keharusan berbakti atau bersekutu di gereja. Hukum keempat dari 10 hukum Tuhan. Hal yang pertama saudara, berbakti di gereja pada hari Sabat, bagi kita hari Sabatnya Minggu, itu bukan dianjurkan, tetapi diperintahkan. Ini saja banyak orang Kristen yang tidak tahu dan menganggap ya kalau bisa pergi, kalau tidak bisa tidak pergi. Orang Kristen yang tidak diajar firman Tuhan. Tidak ada anjuran berbakti, tapi perintah untuk berbakti. Jadi tidak melakukannya merupakan dosa. Mari kita lihat ayatnya yang saya yakin banyak orang sudah tahu. Keluaran 20 ayat 8 sampai 16. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, apa sebetulnya arti dari kata kudus? Kebanyakan orang menganggap kudus itu suci. Kalau kudus mau diartikan suci bisa, tapi itu arti yang sangat-sangat sekunder. Kudus itu sebetulnya terpisah dari atau berbeda dengan. Lalu arti selanjutnya, setelah dipisahkan dari yang lain atau dibedakan dengan yang lain, ini dipersembahkan atau diperuntukkan bagi Tuhan. Jadi kalau kita diperintahkan menguduskan hari Sabat, berarti hari itu kita harus pisahkan dari hari yang lain. Hari Minggu harus kita pisahkan dari hari yang lain, lalu kita khususkan bagi Tuhan. Jadi sebetulnya pada hari Sabat itu mestinya belanja tidak boleh, jualan tidak boleh, kerja tidak boleh, pekerjaan harian tidak boleh. Sebetulnya seluruh hari mestinya kita persembahkan untuk Tuhan. Karena itu dalam perjanjian baru, pada hari Sabat atau Minggu kita harus berbakti di gereja.
Kalau dalam zaman perjanjian lama, berbaktinya di kemah suci, bait Allah, sinagog. Tapi dalam perjanjian baru, itu setara dengan gereja. Mari kita melihat Imamat 23 ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Coba perhatikan kata-kata yang saya garis bawah itu ya. Hari pertemuan kudus. Mungkin terjemahannya salah. Mari kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris. King James, and Holy Convocation, suatu pertemuan kudus. RSV dan NASB, a Holy Convocation, suatu pertemuan kudus. NIV agak berbeda, tetapi artinya sama. A day of sacred assembly, suatu hari pertemuan keramat atau kudus. Jadi saudara, semua terjemahan ini mengandung kata pertemuan, dan itu jelas menunjuk pada kebaktian bersama, bukan kebaktian sendiri di rumah masing-masing seperti yang terjadi kalau kebaktian online itu dilakukan. Mari kita melihat ayat yang lain, saudara. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Imamat 26 ayat 2 ini katanya persis sama, saya tidak usah bacakan. Persis sama. Lalu kita melihat Lukas 4 ayat 16. Ini Yesus ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Dia bukan berbakti sendiri di rumah, tapi masuk ke rumah ibadat. Kalau jauh dari Yerusalem, maka sinagog tempatnya, saudara, pada zaman perjanjian lama. Kalau dekat dengan Yerusalem, maka bait Allah itu tempatnya. Ya, lalu berarti hendak membaca dari Alkitab. Dari 2 ayat dalam kitab Imamat di atas bisa terlihat dengan jelas bahwa pemeliharaan hari Sabat yang saya beri warna biru dihubungkan dengan tindakan menghormati tempat kudus Allah yang saya beri warna merah itu ya. Jadi ada hubungan yang kuat memelihara Sabat dengan menghormati tempat kudus Allah. Berarti kebaktian itu mestinya dilakukan di tempat kudus Allah. Saya tekankan dalam zaman perjanjian lama, atau itu kemah suci, atau itu bait Allah setelah zaman Salomo, atau itu sinagog pada zaman Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi tidak bisa kebaktian di rumah sendiri-sendiri. Yesus sendiri punya kebiasaan hari Sabat berbakti di rumah ibadat, bukan berbakti sendiri-sendiri. Jadi saudara, pada zaman kita, kalau kita memang mau menguduskan hari Sabat, kita mestinya berbaktinya di gereja, bukan kebaktian online. Jadi jelas saudara, bahwa pada hari Sabat atau Minggu kita memang harus berbakti pada Tuhan, harus. Dan itu harus dilakukan di gereja. Dan kita tidak boleh berbakti di rumah sendiri, kecuali kalau rumah saudara memang difungsikan sebagai gereja. Itu lain ceritanya. Jadi sama saja itu menjadi gereja. Saya sendiri percaya bahwa pada hari Sabat Tuhan melarang kita untuk melakukan pekerjaan sehari-hari kita dengan tujuan supaya kita berbakti di gereja. Bukan cuma berbakti di gereja. Banyak orang berkata pada saya, kenapa sih tidak mau kebaktian online? Kenapa kok maksakan kebaktian di gereja? Perintahnya kebaktian di gereja, saudara, bukan kebaktian sendiri. Kalau sebelum zamannya Musa memang tidak ada kemah suci dan sebagainya, maka itu lain. Mungkin setiap keluarga bisa kebaktian sendiri, Abraham dan sebagainya. Tetapi setelah zaman Musa tidak bisa. Jadi kebaktian itu mesti di satu tempat bersama-sama dengan orang-orang banyak. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Dalam kebaktian itu kita juga harus bersekutu satu dengan yang lain. Tidak bisa, saudara ya, orang datang ke gereja seperti datang ke biskop gitu ya. Datang tidak nyopo kiri kanan dan sebagainya,
ikut hanya nonton bioskop, begitu selesai dan pulang tanpa ada komunikasi apapun dengan kiri kanan. Nonton bioskop boleh, tapi kebaktian tidak boleh, karena kebaktian itu melibatkan keharusan bersekutu satu dengan yang lain. Mari kita melihat ayat ini ya, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lagi-lagi dituliskan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ini jelas bukan kebaktian di rumah sendiri-sendiri. Tiap orang dewek-dewek tidak bisa, saudara. Lalu kita saling menasihati. Bagaimana gerangan kita saling menasihati, saudara? Kebaktian di rumah sendiri-sendiri, ya bisa WA dan sebagainya, tetapi saya kira bukan itu yang dimaksudkan. Ini suatu kebaktian bersama-sama dan ada persekutuan. Kalau ada yang butuh dinasihati, ada yang butuh dihibur dan sebagainya, itu yang diharuskan. Mari kita lihat contoh yang lain. Ini memang suatu cerita, tapi ini teladan dari gereja abad pertama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Begitu aktifnya, begitu berkobar-kobarnya. Mereka bukan di bait Allah pada hari Sabtu ataupun Minggu, tetapi tiap-tiap hari. Tapi lagi-lagi berkumpul. Kebaktian itu kumpul, bukan di rumah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oh, pindah di rumah-rumah tidak apa-apa. Apalagi waktu itu bisa dikejar-kejar, dimusuhi orang Yahudi dan sebagainya. Tapi tetap di satu rumah berkumpul. Kebaktian di rumah tidak apa-apa, tapi berkumpul. Kalau kita pindahkan ini sekarang orangnya ada 10 orang mungkin, kebaktian di rumah orang tertentu, kebaktian di sana, tidak masalah, tidak ada yang larang. Saya bicara urusan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak melarang kebaktian di rumah, di tempat manapun, tapi tetap banyak orang, bukan satu-satu, masing-masing ibadah sendiri-sendiri. Kita lihat satu ayat lagi, Kisah Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Nabi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi saudara, kebaktian gereja dengan, kalau mau disebut kebaktian, saya tidak tahu istilahnya apa dalam agama lain, yang di kelenteng, saudara, itu beda. Di kelenteng itu orang datang tidak tergantung jam. Dia mau datang jam berapa saja dia datang. Dia sembahyang sendiri lalu pulang. Orang lain datang lagi, sembahyang lagi, pulang. Jadi tidak ada persekutuan. Tapi di dalam gereja, kebaktian itu mesti bareng, karena persekutuan itu sesuatu yang ditekankan. Jadi kita bukan hanya perlu berbakti, tapi juga berbakti di gereja dan berbakti bersama-sama, dan juga ada persekutuan. Karena itu kalau berbakti sebetulnya kita harus datang sebelum jam kebaktian. Persekutuannya tidak dilakukan pada saat kebaktian. Lalu pada saat kebaktian, apalagi pada saat khotbah, saudara ngomong satu dengan yang lain, tak semprot dari atas mimbar sama saya. Persekutuan dilakukan sebelum ataupun sesudah kebaktian. Jadi saudara, mestinya kita datang sebelum jamnya. Kalau di gereja ini jam 9 kebaktiannya, mungkin bisa datang kurang seperempat jam, lalu pulangnya, selesainya katakan jam setengah 12 atau jam 12. Maka kita tutup, mundurkan dikit seberapa jam untuk ada komunikasi, untuk ada persekutuan. Karena itu termasuk diperintahkan. Bukan hanya persekutuan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga ada persekutuan horizontal sebelum dan setelah kebaktian.
Jadi saudara, setelah membahas semua ini, saya tekankan dalam keadaan normal, saya tidak setuju dengan penghapusan atau penutupan kebaktian yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum keempat dari 10 hukum Tuhan. Saya juga tidak setuju dengan kebaktian online untuk menggantikan kebaktian di gereja. Karena kebaktian di gereja itu seharusnya melibatkan persekutuan horizontal, dan dalam kebaktian online sudah pasti persekutuan itu sama sekali tidak ada. Tapi saya tekankan, ini dalam keadaan normal. Tetapi saudara, sekarang bagaimana kalau keadaannya tidak normal? Bagaimana kalau keadaannya seperti sekarang, ada wabah virus corona ini? Kita ada dalam keadaan yang ekstrim atau keadaan darurat. Sekarang mari kita masuk dalam poin selanjutnya. Hukum keempat, dalam keadaan ekstrim atau tidak normal. Apakah perintah untuk berbakti dan bersekutu pada hari Sabat itu bersifat mutlak tanpa perkecualian apapun? Kalau tadi seakan-akan mutlak ya, tapi nanti sekarang akan kita lihat apakah ada perkecualian, ya atau tidak. Apakah dalam keadaan ekstrem atau darurat tetap berbakti secara normal? Apakah harus demikian? Pertama-tama saudara, perlu diingat bahwa tidak semua hukum-hukum dalam 10 hukum Tuhan bersifat mutlak. Dari mana kita tahu ada yang bersifat mutlak dan ada yang tidak? Dengan membandingkan setiap hukum dengan ayat-ayat lain dan seluruh Alkitab. Setelah melakukan itu, saya sudah pernah mempelajari tempoh hari, maka saya mengambil kesimpulan hukum 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 rasanya bersifat mutlak tanpa perkecualian apapun. Misalnya hormati ibu bapakmu ya, dalam hukum kelima mutlak saudara, itu harus hormat. Kalau taat tidak mutlak, tapi hormat itu mutlak ya. Hukum ke-7 jangan berzina, mutlak. Hukum ke-8 jangan mencuri, mutlak. Tidak peduli ekstrem apapun, mencuri, merampok tidak boleh, dan sebagainya. Hukum ke-9 jangan berdusta, juga mutlak. Tetapi saudara, dari 10 ini ada 2 yang diperkecualikan menurut saya. Pertama adalah hukum ke-6, jangan membunuh. Saya pernah mengajarkan bahwa hukum ini ada perkecualiannya. Saya tidak akan membahas panjang lebar karena tujuan saya bukan ini pada saat ini. Tapi saya bahas singkat saja. Perkecualiannya ada 3. Pertama dalam membela diri. Kalau sikonnya adalah membunuh atau dibunuh. Kalau ada pilihan lain, lari misalnya, maka kita harus lari. Tapi kalau sikon memaksa atau membunuh atau dibunuh, orang bawa pedang di sana, serang saya di sini, saya bawa pistol. Kalau saya nak tembak dia bacok saya mati. Saya tembak dia, saya membunuh. Saya mungkin berkata, lo tembak kakinya. Iya, saya jenggot saudara. Saya pikir gampang nembak kaki. Omong kosong dan nembak kaki itu sukar setengah mati saudara. Dan saya jelas tidak mau risiko, dia maju nyerang, tembak 2 bagian paling gampang tubuh, dan itu sangat memungkinkan mematikan. Menurut saya di semua negara yang beradab, dalam pembelaan diri dalam kasus seperti itu tidak pernah disalahkan orang membunuh. Dan menurut saya dalam Alkitab juga tidak adalah salah sama sekali kalau pembelaan diri dalam kasus seperti itu tidak boleh dilakukan. Ingat ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada waktu memberikan diri mandat dibunuh, apalagi dalam kasusnya dia yang salah, tidak bisa kita memberikan diri kita mandat dibunuh. Kalau saya dalam kasus seperti itu, saya tidak akan ragu, saya akan bunuh orang. Karena hal yang kedua, dalam perjanjian lama, dalam Holy War, dan dalam perjanjian baru, dalam Just War, perang yang benar. Holy War atau perang kudus, ya, itu tidak ada lagi di dalam perjanjian baru. Tapi perjanjian baru, seperti yang ditulis oleh John Stott, bagus sekali, ada yang disebut Just War, perang yang benar. Jadi kalau misalnya Indonesia diagresi gitu ya oleh Australia itu perang, kalau kita tidak salah, kita diagresi, dan lalu dimobilisasi kita semua, didorong untuk jadi tentara untuk ikut berperang, boleh
Bolehkah kita membunuh? Boleh. Itu sama dengan pembelaan diri. Cuma kalau tadi secara pribadi, sekarang secara nasional. Terpaksa, maka boleh membunuh, tidak usah takut dan tidak usah lalu guilty feeling atau apapun. Tapi kalau Indonesia yang salah, Indonesia mengagresi Malaysia misalnya, lalu kita disuruh ikut perang, dalam hal itu kita mesti menolak. Ini bukan just war, ini unjust war, perang yang tidak benar. Ya, ingat bedanya. Dan yang ketiga, dalam seluruh proses pelaksanaan hukuman mati, kalau memang itu sesuai dengan hukum dan hukumnya memang adil, ini syaratnya. Kalau hukumnya dibuat karu-karuan, ini tidak berlaku juga. Tapi kalau hukumnya betul-betul benar dan hukumnya memang dan hukumannya sesuai dengan hukum dan sebagainya, maka pelaksanaan hukuman mati, baik orang yang menjadi saksi ataupun jaksa yang menuntut, hakim yang memutuskan, algojo yang melaksanakan, semua tidak salah melakukan pembunuhan terhadap orang seperti itu. Hukuman mati ini didukung oleh perjanjian lama. Saya berikan satu contoh saja, baca sendiri, Keluaran 22 ayat 18 sampai dengan 20. Banyak dalam PL hukuman mati. Dan perjanjian baru, Roma 13 ayat ayat 4, dikatakan tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Untuk apa saudara pedangnya? Ngedik-ngedik gitu ya. Pedang itu untuk memenggal. Jadi jelas bahwa hukuman mati itu didukung PL dan PB. Kalau ada voting, apakah orang Kristen harus setuju atau menolak hukuman mati? Menurut saya harus setuju hukuman mati tetap ada. Negara-negara yang mengaku sebagai negara Kristen atau diakui sebagai negara Kristen luar biasa banyak sekarang menghapuskan hukuman mati. Bagi saya itu merupakan tindakan tidak alkitabiah, suatu kegilaan. Orang yang sesuai dihukum mati, beres selesai, dipelihara. Ya kalau dia cepat mati, kalau dia ternyata hidup lagi 50 tahun, memberi makan dia, habis duit berapa negara untuk orang seperti itu? Alkitab mengizinkan hukuman mati dan dia tidak mau. Saudara, ini sama sekali tidak benar. Tapi kita tidak tujuannya itu. Sekarang kita loncat ke hukum keempat. Bagaimana dengan hukum keempat sekarang? Hukum keenam ada perkecualian. Hukum keempat bagaimana? Adakah perkecualiannya? Di mana pada saat seseorang boleh tidak berbakti dan tidak dipersalahkan. Dulu pun saudara ya, pada waktu saya membahas hukum keempat, itu jauh sebelum ada wabah seperti ini, saya sudah memberikan adanya perkecualian, yaitu dalam keadaan sakit. Bahkan kalau sakitnya tidak terlalu parah, tetapi orangnya tidak memungkinkan untuk konsentrasi, tidak usah kebaktian. Buat apa kebaktian saudara? Kalau dia tidak bisa konsentrasi, doa pun dia tidak konsen, lalu khotbah pun dia tidak konsen, lalu gunanya di mana? Tidak perlu saudara. Tapi kalau saudara pusing dan pusingnya bisa diatasi dengan obat, silakan tetap berbakti. Ya, jadi saudara, orang yang sakit parah, ya jelas tidak terlalu parah, tapi tidak bisa konsentrasi, cukup, tidak perlu. Poin B saudara, pada saat seseorang terkena suatu penyakit yang berbahaya dan menular, ini pernah terjadi saudara. Kita hari sakit dan saya tahu sakitnya menular, sangat menular dari apa yang saya baca di Google. Maka saya katakan pada dia, selama penyakitmu masih ada, jangan kebaktian. Orang mau tersinggung atau tidak, saya tidak peduli. Saya menjaga jemaat yang lain, saudara. Ya, jadi kalau penyakit menular, jangan berbakti. Lah corona ini gak menular, saudara. Kalau ada orang yang betul-betul virus corona dan fanatik sekali, aku tetap mau kebaktian, gak mau keluar dari gereja ini, tak wantemi sama saya. Kalau saya tahu dia positif corona. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat ekstrim, seperti ada banjir yang cukup tinggi. Kalau rumah saudara banjir 1 meter jalanannya, atau gereja kita jalanannya banjir 1 meter, kita mau ke gereja itu gimana? Naik perahu, perahunya mbahnya tak? Berenang, mau tambah bagus saudara ya. Atau ada gempa bumi yang cukup hebat,
seperti tsunami di Aceh gitu misalnya gitu ya. Itu tidak 1-2 minggu, tidak tahu berapa bulan tidak ada kebaktian baik agama apapun ya. Lalu ada huru hara masal misalnya. Nah ini kebaktian tetap jalan, ini cari mati saudara. Jadi saudara, dalam hal-hal yang sangat ekstrim memang jelas diizinkan untuk tidak berbakti. Jadi saudara, dalam keadaan atau sikon yang ekstrim seperti apa ya? Adanya wabah virus corona pada saat ini, dan lebih-lebih kalau wabah ini sudah menggila seperti China pada beberapa waktu yang lalu Italia, Iran dan Amerika dan sebagainya. Salahkah melakukan kebaktian online dan bahkan menutup kebaktian sama sekali? Kalau misalnya tidak salah, adakah ayat-ayat yang bisa dijadikan dasar untuk itu? Mari kita memeriksanya dalam Alkitab kita. Dan kita masuk dalam poin selanjutnya. Kasus atau ayat yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan hukum keempat dalam keadaan darurat. Kalau normal, saya anti saudara, penutupan ataupun online, saya anti. Tapi kalau darurat, betul-betul darurat, bagaimana? Pertama saudara, saya akan membahas saudara adanya kasus-kasus di mana pelanggaran hukum diizinkan dalam keadaan darurat. Ini betul-betul melanggar hukum ya. Saya kasih dalam tanda petik karena tidak semua hukum boleh dilanggar, tapi ada hukum-hukum tertentu boleh dilanggar. Saya berikan contoh dari pertama ya, poin A. Adanya kasus Daud yang melanggar hukum Tuhan dengan makan roti yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh imam saja. Ini laki-laki karena keadaan darurat, di mana dia dan para pengikutnya kelaparan pada saat tertentu selama dalam pengajaran oleh Saul. 1 Samuel 21 ayat 1-6. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu dengan gemetar. Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Dia tidak tahu kalau Daud pelarian ya. Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Daud berdusta di sini. Ini dosa, ya. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu pada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri atau perempuan. Asal saja orang-orangmu menjaga diri. Ini teori ciptaan imam itu. Tidak ada sebetulnya. Sebetulnya mutlak roti itu hanya boleh untuk imam, tidak boleh untuk orang biasa. Daud menjawab imam itu, katanya padanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala dan sebagainya. Kita langsung loncat ayat 6. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Sekarang kita lihat roti itu peraturannya bagaimana di dalam Imamat 24 ayat 9. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian yang kudus baginya, dan dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan itu selama-lamanya. Jelas bahwa yang boleh makan roti itu imam, dan Daud bukan imam. Tapi saudara, mari kita lihat sekarang Markus 2, 25-26. Jawab Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Saudara baca konteksnya, jelas bahwa Yesus membenarkan tindakan Daud. Imam yang memberikan maupun Daud dan pengikutnya yang makan tidak salah, melanggar hukum karena keadaannya darurat. Putih komentar berkata demikian. Kita melihat bahwa sementara upacara agama dari hukum Musa masih diwajibkan dengan kekuatan penuh, Imam di Nob merasa perlu untuk menyingkirkan satu dari peraturan-peraturan yang paling kecil untuk bisa mengurangi kebutuhan manusia yang menekan. Hanyalah huruf dari hukum.
atau upacara agama yang kecil yang boleh ditangani seperti itu. Ada kewajiban-kewajiban yang tertinggi yang bahkan tidak boleh dilanggar oleh persoalan tentang mati atau hidup. Jadi perhatikan kata-kata terakhir ya. Boleh langgar hukum itu tidak bisa semua hukum. Hukum-hukum tertentu jelas tidak boleh. Misalnya seperti tadi mencuri ya. Kalau misalnya keadaan darurat di Indonesia, ada kota di lockdown, tidak ada makanan, lalu bolehkah orang Kristen jarah, ikut-ikutan masyarakat ramai, jarah supermarket dan sebagainya? Tidak bisa, saudara. Kita harus lebih memilih untuk mati kelaparan. Mencuri tidak ada perkecualian, merampok tidak ada perkecualian. Ada 3 hal yang ingin saya sorot dari kutipan di atas ini ya. Pertama, dia mengatakan huruf dari hukum boleh dilanggar. Saudara, apa maksudnya ya? Ada huruf, ada arti yang sebenarnya. Huruf itu yang tertulis. Kalau arti sebenarnya bisa lain. Saya jelaskan begini saja, saya berikan contoh ya. Kadang-kadang huruf secara hurufiah, the letter of the law, ya, bertentangan dengan makna sesungguhnya, the spirit of the law. Misalnya, kitab suci mengecam suap, sogok. Ini huruf dari hukum. Tapi apa tujuannya atau makna sebenarnya dari hukum itu? Supaya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Tetapi pada saat kita tidak menyuap, tidak mau menyogok, dan keadilan justru diinjak-injak, saya berpendapat bahwa menyuap, menyogok diizinkan. Karena tujuan hukum itu sebetulnya adalah keadilan. Huruf dari hukum, jangan menyuap. Penting mana makna sesungguhnya dan tertulisnya. Yang penting makna yang sesungguhnya. Jadi kalau tidak menyuap, malah makna sesungguhnya yang dihancurkan, ya lebih baik ini yang dihancurkan, tapi ini yang ditegakkan. Makanya saya tidak setuju bahwa menyuap itu secara mutlak dilarang. Ini pandangan Alkitabiah. Hukum mau ngomong apa itu urusan hukum, ya. Sekarang yang kedua, dalam kebanyakan hukum moral tidak ada sikon yang membolehkan kita melanggarnya. Kebanyakan. Saya katakan tadi, membunuh boleh, beribadah ditiadakan boleh dalam sikon tertentu. Tapi kebanyakan hukum moral tidak ada sikon yang membolehkan kita untuk melanggarnya. Saya berikan contoh ya. Sadrak, Mesach, dan Abednego tidak mau sembah patung, sekalipun kalau tidak sembah dimasukkan dapur api. Daniel pasal 3. Sembah berhala itu hukum moral, tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Kita mau dibunuh atau apapun, tidak boleh. Daniel tidak mau berhenti berdoa pada Allah, tidak boleh berdoa, dia tetap berdoa. Berdoa pribadi pun tidak boleh, tidak mau dia. Sekalipun harus dimasukkan gua singa. Daniel pasal yang ke-6. Juga Petrus jelas disalahkan karena menyangkal Yesus demi menyelamatkan nyawanya. Abraham dan Ishak juga disalahkan pada waktu berdusta untuk melindungi diri atau istrinya. Abrahamnya 2 kali, Ishaknya 1 kali. Ayatnya saya berikan, saya bisa baca sendiri. Jadi saudara, dalam kebanyakan hukum moral, tidak ada sikon yang membolehkan kita untuk melanggar. Karena ketiga, hukum yang bersifat upacara, ceremonial law, boleh dilanggar dalam keadaan tertentu. Larangan makan roti tadi itu hanyalah hukum yang sifatnya upacara. Dalam urusan Daud dan para pengikutnya yang kelaparan, hukum upacara boleh dilanggar. Jadi ini saya tidak bicara tentang hukum keempat, ya, tapi saya menunjukkan dalam keadaan-keadaan tertentu hukum-hukum boleh dilanggar. Dalam keadaan darurat ada hukum yang boleh dilanggar. Sekarang poin B, adanya hal-hal yang baik yang dianjurkan untuk tidak dilakukan
dan dianggap kurang baik dalam keadaan darurat. Jadi keadaan darurat ini bisa membalik keadaan yang hal yang baik menjadi hal yang kurang baik, lalu dianjurkan tidak dilakukan. Dalam keadaan normal hal itu baik dan seharusnya dilakukan, tapi dalam keadaan darurat itu dianggap kurang baik dan dianjurkan lalu tidak dilakukan. Mari saya tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 7 25 dan 31, lalu loncat 36 sampai dengan 38. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Saya harus jelaskan sedikit ya. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, itu tidak berarti bahwa bagian ini bukan firman Tuhan ya. Bukan itu ya. Artinya Yesus tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Tapi apa yang Paulus katakan ini tetap firman Tuhan. Aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Selanjutnya, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang yang belum kawin suruh terus jomblo karena keadaan darurat ya. Ayat 28, tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan terjebak kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang tidak beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ini aturan mana, saudara? Tapi ini keadaan darurat ya. Dan orang-orang yang menangis seolah tidak menangis, tidak ada yang disedihkan. Mati, biar mati. Itulah seakan-akan begitu ya. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Tetapi jika seseorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Yang terpaksa ya sudah, tapi tidak dianjurkan ya. Misalnya dia sudah punya tunangan, tambah tua tunangannya, gimana nih? Kawin, dia mau, ya sudah, bukan dosa. Tapi ayat 37, tetapi kalau ada seseorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Ini keadaan normal, ini salah, saudara. Tapi ini keadaan tidak normal. Sudah dilihat tadi dalam ayat 26, keadaan darurat sekarang. Dalam seluruh konteks ini kelihatan Paulus merendahkan pernikahan. Kata-kata Paulus bahwa tidak kawin merupakan sesuatu yang baik, lebih baik daripada kawin, jelas berlaku dalam keadaan darurat ini, bukan berlaku secara umum. Dasarnya apa saya katakan demikian? Pertama, saudara, Kejadian 2:18 mengatakan tidak baik kalau seorang manusia, dalam hal itu Adam, seorang diri saja. Kejadian 2:18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Ini dari sejak pertama, saudara. Sekarang nomor 2, Kejadian 1 dan 28. Kejadian 1 dan 28 dan Kejadian 9 ayat 1 memerintahkan manusia untuk berkembang biak. Saya bacakan salah satu saja ya. Kejadian 1 dan 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan sebagainya. Kalau Kejadian 9 ayat 1, setelah banjirnya Nuh habis semua, laki-laki diulang hal itu, disuruh beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi.
Jadi itu perintah Tuhan. Lalu bagaimana kalau tidak kawin? Yang ketiga, dalam 1 Timotius 4 ayat 3, Paulus sendiri menyerang ajaran yang melarang orang untuk kawin. Ada ajaran melarang orang kawin, Paulus serang ajaran itu. Juga dalam 1 Timotius 5 ayat 14, Paulus menganjurkan janda-janda untuk kawin lagi. Bandingkan 1 Korintus 7 ayat 8. Yang saya berikan hanya ayat ini saja, 1 Timotius 4 ayat 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, orang tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka tuh melarang orang kawin. Nah, dan sesuatu melarang orang kawin. Paulus campur ya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Lalu sekarang 1 Timotius 5:14, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak dan sebagainya. Jelas dalam keadaan normal Paulus bukan anti pernikahan. Tapi yang tadi keadaan darurat, maka itu berbeda. Jadi sangat menunjukkannya keadaan normal dan darurat itu hukumnya bisa berbalik. Kita masuk dalam poin yang keempat. Dalam Efesus 5 22 sampai dengan 33, Paulus menggunakan pernikahan untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan gereja. Kalau dia menggunakan pernikahan untuk menggambarkan sesuatu yang begitu mulia, sukar bisa dibayangkan bahwa dia merendahkan pernikahan. Saya kira Efesus 5 22 sampai 23 ini tidak usah saya bacakan. Ini sudah banyak orang tahu, mungkin dalam setiap pemberkatan nikah ini dibacakan. Tapi jelas dia menggambarkan hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Jadi suaminya lambang Kristusnya, istrinya lambang jemaatnya. Tidak betul jemaatnya laki atau perempuan, dia disimbolkan oleh istri. Karena Kristus disimbolkan oleh suami. Makanya jemaat mesti taat kepada Kristus, istri taat kepada suami, dan sebagainya. Saudara, kita masuk dalam poin yang kelima. 1 Korintus 7:26 jelas menunjukkan bahwa sebagian dari 1 Korintus 7 itu ditulis untuk suatu keadaan darurat. Kita tidak bisa tahu keadaan daruratnya apa. Nah, tidak usah ditebak-tebak. Saya bacakan sekali lagi ayat itu, 1 Korintus 7:26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Jadi keadaan darurat yang membuat semuanya diubah, ya. Memang dua contoh yang saya berikan di atas tadi ini bukan berurusan dengan kebaktian atau hukum keempat dari 10 hukum Tuhan. Dan dalam membahas keduanya untuk mendapatkan hal yang umum, ya, saya membahas keduanya untuk mendapatkan hal yang umum. Dalam keadaan darurat adalah mungkin untuk melanggar satu hukum atau tidak melakukan sesuatu yang baik dan tidak dianggap bersalah. Ini rumusnya sekarang, ya. Sekarang kita masuk betul-betul dalam urusan hukum keempat atau berbakti dan sebagainya. Poin yang kedua, ya, kasus-kasus di mana orang tidak berbakti pada hari Sabat dan tidak bisa disalahkan. Pertama, poin A, kasus Musa, Elia, dan Yesus. 3 orang ini pernah puasa 40 hari, 40 malam. Musa bahkan berturut-turut 2 kali, menjadi dalam 80 hari. Pertama, saudara, Musa pada waktu naik gunung dan berpuasa 2 kali 40 hari. Saudara bisa baca semua. Keluaran 24, 12-18. Tuhan suruh Musa naik Gunung Sinai kalau tidak salah. Lalu di sana 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak apa-apa, sudah. Kita baca ya, hanya ayat 18-nya. Masuklah Musa ke puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggal ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Nah, lalu dia disuruh turun karena Tuhan tahu Israel di bawah nyembah berhala. Ngamuk usahanya, hukum mereka dan sebagainya. Lalu akhirnya naik lagi, dan ini pendek sekali biarpun pasalnya beda 10 pasal ya. Ini Keluaran 24, lalu Keluaran 34. Tapi itu pasalnya pendek sekali. Turun, naik lagi dia. Dan Keluaran 34 ayat 1 dan ayat 5, lalu ayat 27 dan 28.
Kita hanya baca ayat 28-nya saja. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saya tanya saudara, 2 kali 40 hari dia ada di puncak gunung. Berbaktinya di mana? Orang mungkin berkata, loh dia ini ketemu Tuhan sudah berbakti. Saya sudah katakan tadi ya, berbakti itu di gereja. Banyak orang ada persekutuan horizontal. Horizontalnya di mana? Ini bukan berbakti. Dia bersekutu dengan Tuhan dia, tapi bukan berbakti. Poin kedua, Elia pada waktu puasa 40 hari. Sama, ini waktu dia sudah putus asa ya. Dia sudah berhasil menang pertandingan, datangkan api, bantai nabi-nabi Baal dan sebagainya, tapi Israel ngamuk, Elia lari. Dan dalam keadaan depresi dan sebagainya, dia kepingin mati. Malaikat Tuhan datang dalam ayat 7 ya. Dalam ayat 5 terakhir sudah, lalu suruh makan. Ayat 7 datang lagi, suruh makan lagi. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Karena ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jalan non-stop. Bagaimana berbaktinya? Tidak ada kemungkinan saudara. Kalau saudara mungkin berkata Musa salah, Elia salah. Sekarang saya berikan contoh ketika itu saudara mungkin bisa salahkan Yesus. Yesus pada waktu puasa 40 hari pada gurun. Kita baca beberapa ayat karena ini paralelnya semua penting. Matius 4:1-2. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Jadi pencobaannya terjadi setelah 40 hari 40 malam puasa dan di padang gurun. Akhirnya lapar Yesus, baru muncul pencobaan. Kita baca Markus 1:12-13. Segera sesudah itu roh memimpin dia. Roh yang memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun dia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Melayani setelah pencobaannya selesai. Ya. Lukas 4:2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara, dia di padang gurun terus 40 hari 40 malam. Berbaktinya di mana saudara? Ada sedikitnya 5 hari sabat selama 40 hari itu. Mau diatur bagaimanapun 40 harinya, ada sedikitnya 5 hari sabat. Di mana Yesus berbakti? Dia ada di padang gurun. Tidak ada bait Allah ataupun sinagog di padang gurun. Tidak ada kemungkinan dia bisa berbakti. Apakah salah? Ada orang kurang ajar dan disalahkan Yesus? Terkutuklah kamu. Kalau poin B, adanya kasus-kasus di mana orang percaya tidak berbakti karena keadaan darurat yang mereka alami. Pertama adalah Nuh. Zaman ini tidak ada kebaktian kumpul, tapi ya kebaktian dengan keluarga, saudara ya. Tapi saudara, Nuh pada waktu ada banjir universal, dia disuruh masuk ke dalam bahtera. 1 minggu lagi Tuhan turunkan hujan. Hujannya berlangsung 40 hari 40 malam, dan itu bukan cuma hujan, tapi dari bawah keluar air, dan hujannya air di atas cakrawala diturunkan menjadikan banjir universal. Lalu air berkuasa 150 hari, lalu surut pelan-pelan dan sebagainya. Total Nuh ada di dalam bahtera lebih dari 1 tahun. Ya,
Ya, Kejadian 7:5 disuruh masuk. Ayat 1 suruh masuk ya. Ayat 4, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, dan hujannya 40 hari 40 malam. Lalu Kejadian 7 ayat 11 dan 12, pada waktu umur Nuh 600 tahun. Ingat ya, 600. Bulan kedua, hari ke-17, 17 tangan saya tidak cukup. Maka muncul hujan, airnya terbuka dari mata air dan sebagainya. Tingkap-tingkap langit buka. Ini bukan hujan biasa. 1 minggu tadi, lalu 40 hari ini, lalu 150 hari berkuasa sebagainya. Sekarang keluarnya ya. Kejadian 8, 13-17, dalam tahun ke-601, bulan pertama, tanggal 1 bulan itu sudah kering air itu di atas bumi, dari atas bumi, tapi belum keluar. Ayat 14 baru keluar ya. Dalam bulan kedua dari tahun ke-601, tadi masuknya 600 ya, ini 601. Tadi bulan 2, ini sekarang bulan 2 juga. Tadi hari ke-17, sekarang hari ke-27. Bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah, dan sebagainya. Berarti tambah 7 hari tadi, ditambah beda 10 hari, 1 tahun 17 hari. Saya tidak peduli ini tahun matahari atau tahun bulan. Tahun bulan, berdasarkan bulan, lebih pendek sedikit. Tapi dia kurang lebih 1 tahun di sana. Dia baru berbakti setelah keluar dari Bahtera. Dalam Kejadian 8 ayat 18 sampai dengan 20, ayat 20 saja kita baca. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan sebagainya. Dia persembahkan korban bakar di atas mezbah. Kalau di dalam Bahtera dia buat persembahan seperti itu, mati semua kena asapnya sudah. Tidak ada kemungkinan lakukan itu. Tidak kebaktian selama kira-kira 1 tahun. Sedikitnya ada 50 kali sabat. Mau dihitung tahun bulan lebih pendek sedikit, saya tidak tahu beda berapa, tapi 50 kali sabat. Apakah Nuh disalahkan? Tidak ada kemungkinan ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain, Ayub dan sahabat-sahabatnya. Kita sudah tahu bahwa Ayub kena penyakit yang luar biasa, menderita. Saya tidak usah bacakan semua. Dalam ayat 2, 8 sampai dengan 13. Lalu ada teman-temannya yang datang untuk menghibur. Kita baca mulai ayat 12-nya saja ya. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya, menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Dalam 7 hari sudah pasti ada 1 hari sabatnya. Mereka tidak berbakti tapi duduk di sana. Dan setelah itu pun ada pembicaraan antar mereka yang kita tidak tahu berapa lamanya. Jelas mereka tidak berbakti. Keadaan darurat. Salahkah? Tidak pernah mereka disalahkan. Tuhan mengancam baik Ayub maupun sahabatnya karena kesalahan-kesalahan yang lain. Tapi tidak berbakti, tidak pernah dikecam. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Daud mengalami 2 kali kasusnya. Waktu dia dikejar-kejar Saul, ini memakan waktu mungkin sampai belasan tahun. Dalam 1 Samuel pasal 19 sampai dengan pasal 31. Lalu ulang lagi pada waktu pemberontakan Absalom. Kita tidak tahu lamanya berapa, tapi namanya pemberontakan. Dia lari, lalu perang. Ini pasti berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, saya tidak tahu. Dalam 2 Samuel 15 dan 19. Dalam keadaan itu, bagaimana dia berbakti? Dia dikejar-kejar, mau berbakti. Dan puluhan tahun itu sudah ada perintah setahun 3 kali mesti berbakti di Bait Allah. Kalau laki, kapan bisa Daud ke sana ditangkap, saudara? Tidak mungkin. Daud salah? Tidak pernah dia disalahkan. Poin keempat, Nabi Elia lagi. Kalau tadi waktu puasa, sekarang waktu tidak ada hujan selama 3,5 tahun.
dan ada kekeringan dan bahaya kelaparan yang luar biasa hebat. Elia dipelihara Tuhan di 2 tempat di dalam masa 3,5 tahun itu. Pertama di tepi sungai Kerit, bisa minum dari sungai Kerit, dan burung gagak beri makan dia, beri makan daging. Mujizat jelas ini. Lalu setelah air di sana habis, suruh pindah ke Sarfat. Sarfat itu wilayah Sidon, bukan termasuk Israel maupun Yehuda. Dan perintah di dalam 1 Raja 17 ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu setelah kering, ayat 9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Berbakti di mana, saudara? 3,5 tahun. Bagaimana dia mau mentaati perintah berbakti? Ingat, tidak bisa sendirian. Berbakti itu bukan berbakti, saudara. Kumpul bersama-sama, atau bait Allah, atau sinagog. Dan ingat, ada perintah dalam PL 3 kali setahun harus pergi ke Yerusalem dan berbakti di sana. Selama 3,5 tahun, mestinya ada berapa kali sudah? 3 kali, kali 3, 9 kali, tambah setengah tahun, mungkin 10 kali atau lebih. Dia tidak lakukan itu. Apakah dia disalahkan? Ini ayatnya ada. Keluaran 23:14, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Lalu kita baca langsung ayat 17, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki, perempuan tidak usah, harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Jadi di sini adalah hukum upacara ya, yang tidak berlaku untuk kita, karena hukum upacara dihapuskan sejak kematian Kristus di salib, Efesus 2 ayat 15. Tapi jelas berlaku pada zaman perjanjian lama, pada saat Elia hidup. Bagaimana Elia melakukan semua itu pada 3,5 tahun itu? Tuhan suruh dia bersembunyi, pindah ke Sidon, dia tinggal di sana. Tidak ada kemungkinan. Contoh kelima, kasus Yunus. Yunus 3:4. Ini setelah dia ditelan ikan, dimuntahkan, dia bertobat, dimuntahkan ya. Dia masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi makan ini akan ditunggang balikan. Ini jelas inti khotbahnya ya. Tidak mungkin cuma ngomong 1 kalimat, dia pasti khotbah panjang lebar, mungkin diulang-ulang di banyak tempat supaya semua dengar. Lalu Yunus 30, Allah lihat perbuatan mereka, anyway, yang bertobat ya, lalu menyesal, lalu tidak jadi melakukan hukuman. Tapi saudara, kita lihat Yunus 4 ayat 5. Yunus telah keluar, Indonesia menerjemahkan telah keluar, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ada bermacam-macam penafsiran tentang kapan terjadinya Yunus 4 ayat 5 ini. Tapi saya setuju dengan penafsiran Alan Clark yang mengatakan bahwa ayat ini seharusnya diterjemahkan dalam bentuk past perfect kalau dalam bahasa Inggris, yang menunjukkan bahwa ini terjadi begitu Yusuf menyampaikan firmannya atau nubuatnya, langsung dia tinggal di sebelah timurnya, lihat kota terjadi apa? Terjadi dia nubuatnya. Kalau demikian itu berarti bahwa dia menunggu selama 40 hari. Selama 40 hari nubuatnya ada terjadi, maka dia tahu Allah membatalkan ancamannya karena pertobatan Niniwe. Saya tanya, kapan Yunus berbakti selama dia pergi ke Niniwe, menunggu 40 hari itu, lalu dalam perjalanan kembali ke Israel? Semua makan waktu. Perahu, kapal itu pasti lama. Berapa hari saya tidak tahu. 40 hari di sana, belum lagi yang ditelan ikannya, 40 hari di sana. Balik lagi, di mana dia berbakti? Salahkah? Tuhan suruh dia ke Niniwe, saudara. Mana bisa dia salahkan? Ya kena. Sebetulnya saya bisa berikan contoh-contoh lain ya. Tanya betulnya. Saya singgung 1 contoh lagi, yang lain sudah tidak perlu. Karena contohnya terlalu banyak.
Yusuf dan Maria yang disuruh oleh Tuhan untuk lari ke Mesir sampai Herodes mati. Bagaimana mereka kebaktian? Matius 2, 13-15 sudah ya. Jadi cukup 6 contoh ini. Banyak kasus saudara. Orang tidak berbakti, tapi tidak bisa salahkan karena keadaan yang memaksa. Sekarang poin ketiga saudara. Larangan masuk kota atau perkemahan, apalagi masuk ke apakah itu kemah suci atau bait Allah, bagi orang yang sakit kusta. Kita baca Imamat 13, 45, 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang capek-capek, rambutnya terurai, dan laki ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis selama ia kena penyakit itu ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Harus terasing ya, tidak boleh kumpul orang. Kebaktian mana bisa di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Ini jangan PL di padang gurun. Bait Allahnya itu kan kemah ya mas, kemah suci ya. Lalu orang Israel berkemah sekelilingnya. Lah dia di luar perkemahan, di luar seluruh kompleks. Mereka 2-3 juta orang. Kompleksnya besar sekali. Harus di luar perkemahan itu. Kalau sudah di Yerusalem, di luar kota, di luar tembok kota, bait Allahnya di dalam. Ya, kita lihat lagi Bilangan 5-3. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah para orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, bukan kusta tok sekarang, ditambahi, semua orang yang mengeluarkan lelehan dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan, baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Dan saudara, ini mencakup bukan hanya orang-orang yang sakit kusta, tetapi juga orang-orang yang mengeluarkan lelehan dan najis karena mayat. Karena kita baca lagi ayat ini, Imamat 15-25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Menstruasi atau pendarahan lain sama saja saudara, tidak boleh dianggap najis. Keluar perkemahan, tidak boleh kebaktian. Nah sekarang mari kita lihat kasus satu ini, Matius 9-10. Pada waktu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 12 tahun dia mengeluarkan pendarahan. Jelas dia harus dikucilkan dan dia jelas tidak boleh berbakti. Jadi ada kasus di mana orang najisnya tidak boleh berbakti malahan. Sekarang kita kembali kepada orang sakit kusta. Lukas 17, 12-13. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh karena najis, jauh ya. Dan ini desa, ini bukan kota. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara Ellen Clark dalam komentarnya tentang Imamat 13 ayat 45, dia berkata, ia juga harus berseru najis, najis. Jadi sudah dikeluarkan dari kota, masih berseru-seru najis, najis. Kalau orang dekat, najis, najis, supaya orang tidak mendekati dia. Bukan orang yang mesti hati-hati terhadap dia, dia yang hati-hati terhadap orang. Untuk menghindarkan orang manapun untuk mendekatinya, supaya jangan penularan bisa diberikan dengan cara ini dan disebarkan ke seluruh masyarakat. Dan karena itu Targumis menerjemahkannya, bukan cuma najis, tapi janganlah kamu menjadi najis, janganlah kamu menjadi najis. Suatu peringatan bagi orang-orang lain untuk tidak datang mendekatinya. Sekarang komentar Adam Clark tentang Lukas 17-12. Yang berdiri pada jarak yang jauh, mereka menjaga pada suatu jarak karena dilarang oleh hukum Taurat dan tradisi atau kebiasaan untuk datang mendekat pada mereka yang sehat karena takut menulari mereka.
Lihat Imamat 13 ayat 46, Bilangan 5 ayat 2, 2 saja 15 ayat 5. Yang ayat 2 ayat yang pertama sudah kita baca tadi, sekarang ayat yang terakhir saja ya. 2 saja 15 ayat 5. Maka Tuhan menimpakan tulah pada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Raja saudara dihukum Tuhan sakit kusta, tidak peduli raja, tinggal dalam rumah pengasingan. Kita lihat lagi kasus lain, 2 Raja 7 ayat 3. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkata seorang pada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Ini waktu mereka dikepung dan pakainya, ini orang-orang masuk aja ke tempatnya orang Aram. Ternyata Aramnya masih semua mereka jarah. Sekarang saya berikan kutipan kata-kata William Barclay berkenaan dengan Lukas 17, 11-15. Orang-orang kusta itu berdiri jauh. Bandingkan Imamat 13, 45, 46, Bilangan 5 ayat 2. Di sana tidak ada jarak yang ditentukan. Yang tidak ditentukan jaraknya ya, 50 meter, 1 meter, enggak. Di sana tidak ada jalan yang ditentukan di mana mereka harus berdiri. Tapi kami tahu bahwa sedikitnya satu otoritas menyatakan bahwa pada waktu angin bertiup ke arah orang yang sehat, ini kusta, ini orang sehat. Angin bertiup dari arah orang kusta ke orang sehat. Si kusta harus berdiri setidaknya 50 yard. 50 yard, 1 yard itu 3 kaki, 3 feet ya. Berarti kira-kira 91,5 cm kali 50. Ya, mau gampang 90 cm berarti 45 meter jauhnya. Jadi orang sehat, angin bertiup dari si kusta ke orang sehat, maka jarak ini minimum 45 meter. Tak ada yang bisa menunjukkan dengan lebih baik pengucilan yang mutlak atau sepenuhnya dalam mana orang-orang sakit kusta hidup. Itu berarti saudara, orang yang sakit kusta dilarang untuk berbakti oleh Tuhan. Yang lelehan dan pakainya pendaran sama, dilarang. Memang kalau Adam Clark berkata karena takut menularkan. Ada orang-orang zaman sekarang berkata kusta itu lama nularnya kok, mana bisa. Tapi ada penafsir mengatakan jenis kusta tertentu gampang menular. Tapi memang kalau dilihat konteksnya ya, mereka dikucilkan itu bukan karena urusan penularan, tidak pernah dibicarakan itu. Tapi karena mereka dianggap najis, maka dikucilkan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang keempat atau poin yang terakhir. Pergumulan tentang keadaan darurat yang mengubah sistem kebaktian gereja. Saya sudah katakan tadi, kalau keadaan normal, kita tidak boleh membuang kebaktian. Jadi itu orang-orang yang sedikit-sedikit bolos kebaktian, pikirkan dia. Kita tidak boleh membuang kebaktian. Kita juga tidak boleh melakukan kebaktian online atau kebaktian sendiri-sendiri di rumah. Tidak bisa kalau keadaan normal. Tapi dalam keadaan darurat, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Apa yang tidak boleh karena normal, hukum bisa diubah dalam keadaan darurat, hukum tertentu. Dan bagi saya ini termasuk contohnya, argumentasinya sudah saya berikan banyak sekali tadi. Dalam keadaan darurat ini menjadi sesuatu yang berbeda. Kita boleh melakukan kebaktian online dan bahkan kita boleh membuang kebaktian. Sekarang ada masalah, saudara. Masalahnya adalah apakah kita sekarang dengan adanya wabah virus corona ini sudah berada dalam keadaan darurat itu? Nah, ini masalah. Kalau bisa dijawab dengan pasti sudah, ya boleh, jelas boleh. Repotnya jawab sudah atau belum ini subjektif, saudara ya. Dan jawaban atau pertanyaan berbeda untuk setiap gereja. Ada 3 hal yang merupakan faktor penentu apakah sudah darurat atau belum darurat dalam satu gereja, dalam sikon kita saat ini ya. Pertama, di mana gereja itu berada? Gereja yang berada di daerah yang terkena wabah secara parah. Kalau sekarang ini Jakarta Selatan khususnya ya. Berbeda dengan gereja di daerah yang lain yang terkena wabah virus corona secara tidak parah atau bahkan belum ada wabah. Pulau terpencil atau gimana,
belum ada wabah barangkali, maka beda tentu saja. Di Jakarta sudah darurat, di sana belum, bisa sekali. Jadi ini tidak sama untuk setiap gereja, tergantung dia dari mana. Kedua, faktor penentunya adalah berapa banyak jemaat gereja itu. Gereja yang besar itu banyak jemaatnya. Kalau jemaatnya ribuan, puluhan ribu, maka keadaan daruratnya jelas jauh lebih cepat terjadi. Dalam tempat yang terjangkit tidak parah pun, karena jumlah dia banyak, kemungkinan ada orang sakit masuk itu jauh lebih tinggi daripada kalau gereja kita yang sekarang ini hadir nggak ada 10 orang, mungkin 10 dengan saya nggak tahu, kadang itu. Maka kemungkinannya kecil sekali sebetulnya. Makin banyak jemaat, makin tinggi resikonya. Jadi ada enaknya gereja kita kecil ya. Dulu kepingin gerejanya dikasih besar, berdoa minta Tuhan tambah jemaat. Sekarang bersyukur Tuhan ada kasih banyak jemaat. Kasih banyak jemaat tambah risiko tinggi. Mungkin kita perlu berdoa, Tuhan kurang mono, buatlah si amal ke gereja, buatlah si bib ada urusan apa sehingga tidak bisa bekerja, jadi yang datang sedikit dan sebagainya. Mungkin harus begitu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, banyak sedikitnya jemaat itu mempengaruhi apakah sudah darurat atau tidak darurat. Mengapa saya hari ini berani tetap lakukan kebaktian? Karena jumlah gereja kita yang sedikit, dan Surabaya ya kasusnya tidak sebanyak Jakarta. Mungkin sudah termasuk ranking kedua, tapi tidak sebanyak Jakarta. Ini mungkin akan berubah pada minggu depan. Lihat saja dalam sepanjang minggu ini Surabaya bagaimana. Kalau bludak ya lain ceritanya ya. Tapi sehari ini saya pikir kita masih belum darurat. Ada risiko? Ya, tetap ada. Tapi saya tempuh risiko itu. Tadi malam saya mendapatkan video, saya tidak tahu siapa yang ngomong itu. Dia mengatakan, ya kalau kamu ke gereja masih tetap mau kebaktian. Ingat ya, kalau sampai satu saja orang terkena virus, jadi pulang gereja ini lagi 2-3 hari. Misalnya Indra sakit, periksakan ternyata positif. Ditanya, Indra, selama 2 minggu kamu pergi kemana saja? Oh, kebaktian gereja ini. Seluruh gereja ini diisolasi. Semua yang datang pada hari ini, minggu lalu dia bilang 2 minggu ya, maka semua diisolasi. Jadi orang ini setengah mengancam lakukan kebaktian, tapi satu saja, tidak betul gereja mau puluhan ribu, satu saja yang kena, seluruh gereja diisolasi. Ini menyebabkan kita harus betul-betul hati-hati dalam tingkat yang tertinggi kalau kita memang mau gereja ini tetap adakan kebaktian. Sebetulnya sudah ada larangan, bukan himbauan, larangan. Tapi saya baca larangan itu dikatakan numpuk jemaat, numpuk orang jumlah banyak. Nah banyak itu kan tergantung mau dikatakan banyak. 10 ini banyak. Kita cuma 10 orang, banyak. Saya tidak tahu, relatif sekali banyak tuh. Tapi kalau 1000 orang, ya itu pasti banyak. Tapi 10 orang masa dikatakan banyak. Saya tidak merasa saya melanggar larangan itu karena jumlah kita yang sangat sedikit. Hal yang ketiga yang merupakan faktor penentu adalah bagaimana kesadaran dan tanggung jawab dari jemaat gereja tersebut. Saya baru saja membaca bahwa hanya sekitar 40% orang Amerika yang menghindari kerumunan banyak orang. Yang lain tidak peduli sama sekali. Tidak heran kalau pada saat ini pertambahan orang yang terkena virus itu di Amerika luar biasa hebatnya. Berapa tadi pertambahannya? Saya sudah bacakan tadi.
Di USA kasus baru dalam 1 hari bertambah 6.728, rekor dunia saya kira. Sehingga menyebabkan USA yang kemarin masih ranking ke-6 sekarang naik ke ranking ke-3, hanya di bawah China dan Italia. Italia pertambahannya 6.557, menjadikan korbannya 53.578. Ini tadi pagi, tidak tahu sekarang. Nah, ini kesadaran dan tanggung jawab dari jemaat gereja. Ini pegang peranan saudara. Tidak peduli gereja kita cuma 10 orang, jemaat yang super kecil. Kalau ada 1 orang saja, cukup 1 saudara, yang dablek bebal, tidak peduli, tetap kumpul orang banyak, tetap di PKJ salaman, tidak cuci tangan dan sebagainya, hidup tetap tidak bertanggung jawab berkenaan dengan wabah ini, maka ini menjadikan seluruh gereja ada dalam bahaya dan meletakkan gereja kita dalam keadaan darurat. Makanya saudara, saya tetap mikirkan apakah kebaktian minggu depan saya akan tetap lakukan kebaktian seperti ini 10 orang, atau kita betul-betul menjadi kebaktian tertutup 4-5 orang, hanya video lalu streaming, lalu orang yang jalankan LCD dengan komputer di belakang dan saya sebagai pengkhotbah. Berarti 4 orang. Kalau mau ditambah puji-pujian, apakah puji-pujian mau kirakat? Kalau mau tambah puji-pujian, ya pemimpin pujian 1 orang, berarti 5 orang. Itu saya masih pikirkan, dan saya juga lihat seminggu ini bagaimana urusan larangan polisi yang diperketat atau pertambahan kasus luar biasa di Indonesia, maka kita bisa berubah ya. Hari ini kita lakukan, kita berharap bisa lakukan minggu depan, tapi tidak tahu nanti minggu depan bagaimana. Berarti saudara, kalau ada 3 faktor ini yang menentukan keadaan darurat dalam setiap gereja, dan itu berbeda-beda untuk setiap gereja, maka menurut saya saudara, setiap pendeta dan majelis dari suatu gereja harus menggumulkan hal ini untuk gereja masing-masing. Harus menggumulkan, dan bukannya memutuskan sembarangan. Jangan tergesa-gesa hanya karena cari aman lalu tutup kebaktian, ubah dari online. Ini adalah sikap pengecut, dan saudara tidak bakal aman kalau sudah menentang perintah Tuhan dalam urusan kebaktian dengan sikap pengecut seperti ini. Tapi sebaliknya, jangan juga dengan sikap sok beriman untuk terus melaksanakan kebaktian secara normal, padahal sebetulnya ada dalam keadaan darurat. Yang tulis di Facebook pada umumnya melakukan generalisasi ya. Semuanya kebaktian itu sok beriman. Saya tidak termasuk di sana. Saya punya pertimbangan saya sendiri dan alasan saya sendiri, bukan sok beriman. Saya tidak pernah mengajarkan kita karena iman kita percaya tidak mungkin terkena wabah. Minggu lalu saya sudah menjelaskan, 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan Mazmur 91, dan saya tidak percaya bahwa Mazmur 91 menjanjikan perlindungan mutlak. Jadi sok beriman bukan saya, tapi banyak orang di sana yang sok beriman, tidak mungkin terkena dan sebagainya, tetap lakukan. Ini orang bebal. Saya memperingatkan orang-orang yang sok beriman ya, bahwa tindakan gegabahmu bisa membuat orang-orang terbunuh oleh wabah virus corona ini, dan kalau itu terjadi maka kamu adalah seorang pembunuh. Jadi saudara, sebetulnya jangan tergesa-gesa menutup kebaktian dan mengubah menjadi kebaktian online hanya karena himbauan pemerintah. Waktu saya nulis ini masih himbauan, kemarin diubah menjadi larangan. Nah, kalau masih himbauan bukan larangan, maka itu tidak mutlak kan. Ada yang bilang himbauan itu larangan secara halus. Lo salah dewe yang larang aku secara halus. Nah, mau larang aku secara tegas.
Ya, jangan himbo-himbo. Gak boleh, mari. Ya. Kedua, dalam kebaktian ada perintah Allah untuk melakukannya. Sekalipun kita memang harus taat pada pemerintah, Roma 13 ayat 1, tetapi kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah 5:29. Saya lihat di Facebook, orang-orang yang pro pada penutupan kebaktian hanya gunakan Roma 13 ayat 1. Ini laki-laki saudara, orang memberikan pengajaran, abaikan ayat yang lain. Saya selalu ngajar saudara, colot ayat, hubungkan dengan semua ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya, baru tarik kesimpulan. Roma 13 ayat 1 kita baca, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah-pemerintah yang di atasnya dan sebagainya. Memang harus taat pemerintah. Ada perkecualiannya? Ya. Kisah 5:29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam konteks apa Petrus mengatakan kata-kata ini? Dalam konteks dia memberitakan Injil, itu diperintahkan oleh Kristus sendiri, dan Kristus adalah Allah. Tetapi tokoh-tokoh Yahudi ngamuk, melarang mereka. Pada waktu dia dilarang memberitakan Injil oleh manusia, tapi dia tahu dia diperintahkan oleh Tuhan, maka dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Larangan penginjilan ada juga di negara kita. Saya tidak pernah gubris. Kalau ada kesempatan injil, saya injil kepada siapapun. Kan itu perintah Allah. Nah, tapi kalau kebaktian beda. Adanya perkecualian yang sudah saya bahas di atas menyebabkan bahwa memang menutup kebaktian dan menggantikannya dengan kebaktian yang online merupakan sesuatu yang diperbolehkan kalau keadaan memang darurat. Dan saya ingin tekankan satu hal ini yang penting sekali ya. Bagi saya, pertimbangannya bukan antara ketaatan pada hukum keempat dan ketaatan pada himbauan pemerintah. Ingat ya, kalau tadi saya buat waktu masih himbauan. Ketaatan pada hukum keempat dan ketaatan pada himbauan pemerintah. Bukan itu pertimbangan saya. Pertimbangan saya adalah ketaatan pada hukum keempat dan risiko bahwa tindakan gegabah dengan meneruskan kebaktian, tidak peduli dalam keadaan apapun, bisa menyebabkan kita membunuh banyak orang dan juga bahkan menghancur totalkan seluruh gereja pada waktu gereja itu terkena wabah virus corona. Hari Rabu yang lalu, tanggal 18 Maret 2020, saya menerima WA yang isinya merupakan surat pengembalaan dari Pendeta Stephen Tong. Dan surat itu sendiri tertanggal satu hari sebelumnya, Selasa 17 Maret 2020. Intinya Pak Tong menganggap kebaktian sebagai sesuatu yang bersifat mendasar, ya, esensial ya, untuk gereja. Karena itu, untuk kebaktian tanggal 22 Maret hari ini 2020, keputusannya akan diberikan paling lambat tanggal 21 Maret, Sabtu kemarin 2020. Bagi saya, ini secara jelas menunjukkan bahwa Pak Tong menggumulkan hal itu secara serius. Di satu pihak dia tidak mengentengkan wabah virus corona dengan sikap sok beriman, dan dia juga tidak mencari aman dengan cepat-cepat menutup kebaktian atau menggantikannya dengan kebaktian online. Jadi mengentengkan kebaktian terus atau cari aman, dua-dua tidak, dia gumulkan. Saya menganggap ini sebagai suatu sikap yang benar dan saya selalu terpotong dalam hal ini. Jadi kalau sudah sering mendengar saya mengkritik Pak Tong, sekarang saya memuji Pak Tong. Kalau dia memang bagus, saya puji saudara. Saya tidak merasa bermusuhan dengan dia. Kalau dia bagus, saya puji. Kalau dia ngajar yang tidak karu-karuan, saya serang. Tidak ada permusuhan pribadi antara saya dengan saya. Semoga ada jemaatnya yang bisa mendengar hal ini dan berubah pikiran dalam urusan saya. Tapi saya berikan catatan sudah hari Jumat kemarin, tanggal 20 Maret 2020,
saya mendapat berita bahwa Gubernur Jakarta Anies Baswedan melarang kebaktian. Maka Pak Tong memutuskan untuk tetap berbakti, tapi memindahkan kebaktian ke Karawasita, Tangerang. Tidak tahu lagi setelah Sabtunya lalu muncul larangan dari Kapolri, berarti seluruh Indonesia. Apakah dia tetap lakukan atau tidak? Karena dia jelas kebaktian dalam jumlah banyak. Saya tidak tahu. Nah, apapun keputusan Pak Tong, itu tidak bisa ditiru begitu saja oleh semua gereja yang lain, termasuk gereja kita. Seperti yang telah saya katakan, semua pendeta harus mengumpulkan untuk gereja masing-masing, karena sikon semua gereja berbeda. Untuk gereja kita, hari ini kita masih tetap melakukan kebaktian biasa. Sudah saya katakan, Surabaya dan seperti Jakarta, dan khususnya gereja kita super kecil, 10 orang saat ini, dan secara logika risikonya jauh lebih rendah dari gereja-gereja yang besar. Tapi tetap saja saudara ya, kalau wabah ini makin parah dalam 1 minggu ini, tidak tertutup bagi kita kemungkinannya untuk menutup kebaktian, lalu melakukan kebaktian online, atau kita melakukan kebaktian tertutup. Maksudnya kebaktian tertutup itu hanya 4 atau 5 orang saja, 1 pengkhotbah, 1 chairman, 1 perekam video, 1 melakukan live stream, dan 1 jalankan komputer untuk LCD di belakang, lalu disiarkan live stream maupun YouTube. Saudara, saya kira sudah cukup semua yang saya jelaskan. Biar kita semua berdoa untuk perlindungan Tuhan, tetapi juga bila semua kita melakukan tanggung jawabnya secara maksimal dengan menjaga diri masing-masing supaya tidak tertular, dan juga berdoa. Kalau boleh, dengan perlindungan Tuhan, kita tetap bisa melakukan kebaktian secara biasa, karena bagaimanapun itu adalah kebaktian yang seharusnya. Di apa-apakan pun saya tidak bisa menyamakan kebaktian online, kebaktian rumah sendiri, dengan kebaktian yang sekarang kita lakukan. Biarlah selama minggu ini kita merenung dan memutuskan kalau saya dekat nanti minggu depan bagaimana. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami bisa belajar firman. Kami tahu bahwa dalam keadaan normal, kebaktian itu harus, dan bukan sendiri di rumah, bukan online, tapi berkumpul satu tempat, dan harus ada persekutuan dan sebagainya. Tidak mungkin terjadi kalau kebaktian sendiri di rumah ataupun online. Biar semua orang mengerti perbedaannya, dan tidak sembarangan gampang-gampang mengubah menjadi kebaktian online. Juga kami tahu bahwa sekalipun ke gereja berbakti merupakan perintah Tuhan, ada banyak perkecualian yang tadi sudah dibahas, sehingga secara mutlak tidak. Kami mohon Engkau memberikan hikmat pada semua pendeta, semua gereja, khususnya kepada kami. Harus kebaktian yang bagaimana? Untuk kami sendiri ada beberapa pilihan. Tetap seperti sekarang, atau kebaktian tertutup yang hanya 4 atau 5 orang, atau betul-betul kebaktian online. Tolong berikan kami hikmat, bimbingan, supaya kami melakukan kehendak-Mu. Kami tahu bahwa melakukan ini ada risiko penularan, bahkan pembunuhan. Kami tidak mau itu terjadi. Tolong Tuhan, Engkau bekerja dalam jemaat kami, bahkan dari semua orang Kristen,
menjaga diri sebaik-baiknya. Tapi menjaga sebaik-baiknya pun, kontak tidak mungkin total terhindar. Kami tetap harus menggunakan uang pada waktu bayar parkir, menggunakan kartu pada waktu belanja, dan kartu dipegang oleh orang lain juga. Uang keliling banyak orang. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami melakukan tindakan maksimal. Tapi kami tahu Engkau saja sandaran kami. Lindungi setiap orang dari kami, Tuhan. Sehingga kalau kami tetap kebaktian seperti ini, maka tidak ada penularan apapun. Karena tujuan kami hanya mentaati Engkau dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.